Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang perencanaan pendidikan dengan dosen Ibu Evi Ika Febriandari MPD dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan SD. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Salma Rosyida Anwar dengan MPM 1986-206032 dan teman saya Usun Zubaida Sariro dengan NPM 1986-206035. Di sini kami akan membahas materi yang pertama, perumusan misi dan visi sekolah, dan yang kedua, perumusan rencana strategi, program tahunan, program semester, silabus, dan pembuatan RPP. Yang pertama, perumusan visi dan misi. Perumusan visi. Pengertian visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Menurut Akdon tahun 2006 halaman ke-94. Menurut Akdon, terdapat beberapa kriteria dalam merumuskan visi, antara lain yang pertama, visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Yang keempat, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Yang kelima, gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Yang keenam, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Perumusan misi. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, rancangan, tindakan, dan dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi sekolah antara lain, yang pertama, pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Yang kedua, rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Yang ketiga, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Yang keempat, misi sekolah menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat atau siswa. Yang kelima, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan rencana strategi atau Renstra, yang kedua program tahunan atau Prota, yang ketiga program semester atau Promes, yang keempat silabus, dan yang kelima rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana strategi atau Renstra. Perencanaan strategi atau Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi atau kekuatan, peluang, kelemahan, dan kendala yang ada dalam organisasi sekolah. Dalam perencanaan strategi atau Renstra sekolah, yaitu yang pertama, memperhatikan individu atau kelompok individu yang mempunyai kepentingan terhadap sekolah. Yang kedua, perumusan visi dan misi sekolah. Yang ketiga, untuk memahami apa yang terjadi pada kondisi eksternal sekolah, maka dilakukan analisis eksternal. Yang keempat, di samping itu juga dilakukan analisis internal sekolah. Yang kelima, dalam perumusan sasaran dan cara mencapainya perlu ditentukan atau diperhatikan terlebih dahulu mengenal dua hal, yaitu asumsi dan kebijakan. Yang keenam,
membuat suatu strategi berupa arah tindakan atau rumusan cara pokok untuk mencari sasaran tersebut. PROTA, program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merumuskan program tahunan yaitu yang pertama menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik pembahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakapan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Program semester atau PROMES. Program semester beresiko garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. PROMES atau program semester merupakan langkah awal dalam rangka menyampaikan materi awal kepada peserta didik. Dengan program semester ini akan terinci apa saja yang akan dilakukan oleh guru dalam kelangsungan belajar mengajar. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merumuskan program semester yaitu yang pertama, menentukan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang ingin dicapai. Yang kedua, lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. Yang ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang silabus. Silabus adalah salah satu kelompok perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Menurut BSNP tahun 2006 halaman 15 terdapat prinsip dalam merumuskan silabus antara lain. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, penyusun silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Yang ketiga, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Langkah-langkah untuk menyusun RPP atau standar proses tahun 2007, yang pertama,
menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar, menuliskan pembelajaran prasyarat, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, merumuskan kegiatan pembelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.